Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Minggu ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3. Disimak videonya ya. Kita sudah belajar keanekaragaman budaya Indonesia seperti keanekaragaman adat istiadat, alat musik, lagu, tarian, dan bahasa. Selain keanekaragaman yang disebutkan tadi, ada juga loh keanekaragaman makanan dan rumah tradisional yang ada di Indonesia. Yuk disimak berbagai macam makanan dan rumah tradisional dari masing-masing daerah berikut ini. Contoh yang pertama adalah nasi uduk. Nasi uduk makanan khas dari Betawi. Nasi uduk tidak terlihat putih dan butiran nasinya tidak lengket satu sama lain. Hidangan ini biasanya disajikan dengan taburan bawang goreng, sambal kemiri, daun kemangi, serta lauk berupa ayam goreng, tahu tempe goreng. Contoh selanjutnya adalah soto Lamongan. Soto Lamongan merupakan makanan khas Lamongan. Soto Lamongan ini disajikan dengan nasi dan bahan tambahan lainnya, seperti suiran daging ayam, irisan kol, tomat, daun bawang, mie bihun, dan irisan telur ayam dalam satu mangkok. Lalu semuanya disiram dengan kuah soto ditaburi poya dan bawang goreng. Poya sendiri adalah serbuk kerupuk udang. Gambar selanjutnya adalah empek-empek. Empek-empek adalah salah satu makanan tradisional khas Palembang. Empek-empek dimakan dengan kuah atau saus cair yang oleh masyarakat Palembang disebut cuko. Cuko terbuat dari campuran air gula merah atau gula batok dengan tambahan asam jawa, bawang putih, dan cabai rawit. Siapa yang tidak kenal dengan makanan pempek khas Palembang ini ya? Contoh selanjutnya adalah rendang. Rendang adalah makanan tradisional dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu yang dihaluskan diantaranya cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya. Kalau hari raya Idul Adha pasti banyak yang bikin rendang nih di rumah. Contoh selanjutnya adalah sate ayam. Sate ayam merupakan makanan tradisional dari Madura. Sate terbuat dari daging ayam dan diolah dengan racikan bumbu yang khas dari Madura. Makanan ini disajikan dengan bumbu kacang, kecap, potongan lontong, irisan jeruk tipis, dan acar, dan sambal khusus untuk yang menyukai sambal. Siapa sih yang nggak kenal makanan sate ini? Ternyata makanan sate ini adalah makanan tradisional dari Madura ya, dan banyak sekali yang jual di berbagai daerah. Nah, itu tadi contoh makanan khas dan rumah tradisional dari beberapa daerah serta ciri-ciri makanannya. Banyak sekali rumah tradisional dan makanan khas yang ada di Indonesia yang belum Ustazah sebutkan. Kalau kalian suka makanan apa? Coba kalian cari makanan kesukaan kalian berasal dari daerah mana, dan sebutkan ciri-ciri makanannya seperti apa ya. Lalu silahkan ditulis makanan kesukaan kalian di halaman 67-68. Indonesia banyak sekali suku, sehingga berbagai macam jugalah adat istiadatnya, bahasanya, makanan khasnya, rumah tradisionalnya, dan begitu juga tarian. Tiap suku memiliki tarian masing-masing. Tahukah kamu apa saja unsur-unsur dalam suatu tarian? Berikut unsur-unsur dalam suatu tarian yang akan Ustazah jelaskan. Yang pertama, wiraga atau gerak.
Gerak merupakan unsur paling pokok dalam seni tari. Sebuah tarian akan terlihat indah bila seluruh anggota badan berkolaborasi. Yang kedua, wirama atau irama. Suatu tari bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerak suatu tarian. Yang ketiga, wirasa atau perasaan. Sebuah seni tari harus mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa melalui sebuah tarian dan gerakan juga ekspresi penarinya. Yang keempat, wirupa atau wujud. Rupa atau tampilan tarian harus dapat menjelaskan karakter tokoh yang dibawakan. Tampilan tersebut dapat diwujudkan melalui penataan busana dan tata rias penari. Berikut Ustazah tampilkan contoh dari unsur-unsur tari yang tadi disebutkan. Itu tadi contoh gerak-gerakan unsur tari. Penjelasan tentang tari ini ada di buku kalian halaman 86 ya. Selain keanekaragaman budaya Indonesia yang begitu beragam, tiap manusia pastinya memiliki sikap dan karakter masing-masing. Nah, saat kita bekerja sama dengan teman kita, pasti kita akan menemukan perbedaan. Perbedaan ini harus kita sikapi dengan baik. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Jika kita menemukan perbedaan pendapat saat bekerja sama, maka kita harus memutuskannya dengan cara musyawarah. Simak video berikut ini. Tak seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan.
Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. "Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur," kata Bunita. "Baik, Bu." Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. "Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru," Bu Guru berkata. "Terima kasih, Bu," ucap Bagus. "Hai Bagus, selamatlah ya," kata Andre. "Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus?" Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. "Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya?" Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Video tadi menceritakan tentang pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas yang dilakukan secara musyawarah dengan teknik voting. Kalian pasti pernah mengalaminya kan saat di sekolah? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan kita tetap bisa bekerja sama dalam keberagaman. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh di antaranya. Yang pertama, mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, memperkuat kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, menjadi lebih saling mengenal. Yang keempat, menambah pengetahuan mengenai suku, sifat, dan karakter tiap orang. Banyak hal baik yang bisa kita ambil saat bekerja sama dalam keragaman. Dan kita jadi bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, belajar menghadapi sifat teman yang berbeda-beda.
Yang kedua, belajar membagi tugas secara adil sesuai kemampuan. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat atau ide yang berbeda-beda. Yang keempat, mendapatkan manfaat dari kerjasama dalam keberagaman. Selain hal-hal baik tadi, kita juga bisa mencontoh nilai-nilai moral saat bekerja sama, di antaranya kerukunan, keadilan, persatuan, dan kejujuran. Ini penjelasan materi untuk halaman 74 dan 75 ya. Indonesia mempunyai berbagai macam keberagaman. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan saling tolong-menolong kepada sesama manusia. Meskipun berbeda agama, suku, dan budaya, harus saling tolong-menolong. Rasa syukur hendaknya juga diucapkan lewat lisan, dengan melafalkan kata-kata nan indah, pujian-pujian kepada Allah, maka hal tersebut membuat kita semakin dicintai oleh Allah SWT. Kita bisa memperbanyak mengucapkan zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallahi wa bihamdihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sumber bunyi dan bunyi-bunyi yang merambat di udara, di benda padat, dan benda cair. Nah, anak-anak, bunyi yang biasa kita dengar juga memiliki sifat-sifat tertentu. Kita dapat mengetahui sifat dari bunyi dengan melakukan beberapa percobaan. Ayo kita perhatikan video animasi percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi agar semakin paham. Halo, kali ini kita melakukan percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Klik mulai ya. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi. Benda apa sajakah itu? Ayo kita coba satu persatu ya. Masukkan benda yang ingin kamu uji coba ke bagian tengah. Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Piring kaleng. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal. Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi. Keset dari serabut kelapa.
termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Baik, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang bunyi ada yang bisa dipantulkan dan ada juga gelombang bunyi yang diserap, tergantung pada permukaan benda yang ada di sekitarnya. Kesimpulan pertama dari percobaan tadi adalah permukaan benda yang keras, rata, padat, dan tidak berongga dapat memantulkan bunyi seperti piring, cermin, kaleng, dan lain sebagainya. Memantulkan getaran bunyi di dalam tabung sehingga bunyi dapat terdengar. Sedangkan kesimpulan yang kedua, benda yang lunak atau lembut, tidak padat, dan memiliki rongga dapat menyerap bunyi seperti bantal, boneka, selimut, busa spons, keset. Dan benda-benda tersebut menyerap getaran bunyi di dalam tabung sehingga bunyi tidak dapat terdengar. Itu tadi penjelasan percobaan halaman 69 dan penjelasan secara rinci ada di halaman 80. Setelah kalian memahami pemantulan dan penyerapan bunyi, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam bunyi pantul. Saksikan video berikut ini. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Dari video tersebut terlihat sekali perbedaan antara gema dan gaung atau kerdam. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas dan lengkap setelah bunyi asli. Dan ini terjadi biasanya di atas lembah, lereng gunung, serta gua. Sedangkan gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Biasanya ini terjadi ketika kita berada di gedung pertemuan, bioskop, dan studio rekaman. Penjelasan ini ada di buku kalian halaman 81 ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan dalam video ini, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.